Halo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin-nya, teman-teman ya. Dan juga menjelang malam ini itu adalah detik-detik krusial. Pas banget saya baru bisa bikin video. Jadi mungkin ini video nggak terlalu lama lah ya. Nah, kita mungkin teman-teman juga udah tahu, ataupun saya sekedar reminder aja buat teman-teman yang belum tahu ya, ini ada news event penting banget ya. Malam ini nih sekitar 43 menit lagi dari sekarang ini saya bikin video. Ya, jadi nanti akan ada datanya non-farm payrolls ya, sama mana ya? Oh, ini unemployment rate ya. Jadi kalau misalkan memang dia nanti keluar datanya di bawah ekspektasi nih ya, di bawah ekspektasi ya, market akan bullish. Tapi kalau misalkan datanya nanti di atas ekspektasi, maka market akan merah padam lagi, teman-teman. Jadi memang perlu diperhatikan terlebih dahulu nih. Ini udah menghitung menit demi menit gitu ya. Ini benar-benar waktu yang mendebarkan gitu ya. Jadi ini aja sedikit reminder, kalian bisa kunjungi di investing.com ya buat yang mau lihat-lihat news event itu. Dan gak lupa juga diganti dulu, entar sebentar ini saya scroll di sini ya, GMT-nya. Saya pakai +7 Bangkok, Hanoi, Jakarta ya. Jadi itu next ini akan ada sedikit pembahasan ya untuk USDT dominance. Ini secara time frame 1 jam, ini pembahasan saya yang terakhir setelah dia mampu breakout ya dari bull flag pattern-nya, and then dia sideways di kisaran range ini ya, dan dia kena reject kan di resistennya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini adanya sebelumnya berperan menjadi resisten ya, kemudian ini sempat tahanan ya, berfungsi menjadi support gitu ya, sampai saat ini. Terakhir kali tadi siang dia visit di area box warna orange ini pun mantul lagi, teman-teman. Jadi palingan sekilas kalau misalkan yang saya lihat ya, ini tarikan Fibonya mungkin akan saya hapus saja ya. Kemudian di sini akan coba saya gunakan untuk garis trendline di sini, hubungkan lagi ya, kurang lebihnya seperti ini, kurang lebihnya teman-teman. Oke, ini trendline resistennya. Nah, kemudian kalau ditambahkan sedikit untuk trendline supportnya ya, dia bermain seperti ini kurang lebihnya ya, bergerak di dalam bisa dibilang symmetrical triangle pattern ya. Nah, saya extend sedikit nah ya. Jadi memang overallnya kita bisa lihat dia bermain di dalam ini aja ya, sideways di dalam ini. Jadi memang masih adanya kemungkinan ya untuk dia bisa aja melanjutkan penguatannya nih, ngetes sampai area box biru atau ya deket sekali lah dengan trendline resistennya. Ya, ini untuk area target tertingginya itu adanya confluence of resistance di kisaran 7% sampai ya let's say 7,05% lah. Di sekitar area situ kita bisa lihat sebelumnya ini berfungsi sekali untuk menjadi area support ya. Ini juga sempat resisten, and then potentially resisten kembali gitu ya. Palingan itu dulu aja yang benar-benar perlu diperhatikan. Jikalau memang dia nanti nge-spike ke atas gitu ya karena data-data yang dirilis ya, perlu sekali diperhatikan apakah dia mampu break dari sini ya. Kalau misalkan nanti datanya mendukung untuk USDT dominance ya, mengalami penguatan, and then bahkan dia mampu break ya dari area sini yang tadi sudah saya sampaikan di kisaran 7% sampai 7,05%, maka ini berdampak nggak bagus banget untuk market khususnya cryptocurrency. Tapi kalau misalkan nanti datanya memang di bawah perkiraan gitu ya, maka possible yang akan terjadi dia adanya chance untuk dia bisa sebentar nih ya, breakdown ke bawah ya. Untuk market ya lumayan bagus lah gitu, istilahnya bisa dikasih napas gitu ya. Palingan simpelan seperti itu aja untuk si USD dominance ini secara time frame 1 jam ya. Saya pribadi lihatnya dia bermain di symmetrical triangle aja ya, dalam bergerak di dalam ini ya. Benar-benar yang menentukan itulah data nanti malam ini gitu ya. Oke, next ini akan saya bahas ya untuk si Bitcoin secara daily time frame dulu aja. Jadi memang kita bisa lihat ya, di sini closing candle-nya memang di sini adanya bullish hammer pattern. Cuman balik lagi ya, di sini dia closingnya bentuk seperti itu tuh di dalam range sideways-nya dia. Ya, bukan benar-benar di bawah. Contohnya di bagian bawah sini gitu ya. Kecuali di bawah sini wah itu positif banget gitu ya. Balik lagi memang yang benar-benar menentukan malam ini adalah nanti rilis data malam nanti gitu ya. Ini kalau misalkan dia melanjutkan penguatannya, ini kita akan coba saya tandain dulu ke mana. Oke ya. Ini kita bisa lihat next target resistennya secara daily aja. Sebelumnya ini menjadi support, and then di flip menjadi resisten. Ini di sekitaran 20.700 sampai 21.000 dolar lah. Sekitar range area situ ya. Kalau misalkan kita lihat secara daily time frame di box ungu ini. Ya, jadi memang sekali lagi ini adalah area krusial yang benar-benar perlu diperhatikan ya sama si Bitcoin. Ya, jadi kalau misalkan let's say dia nge-spike sampai at least hampir ataupun di sekitar 21 ribuan dolar, ini masih adanya kemungkinan untuk dia bisa aja ke reject kembali
ya, karena kita bisa lihat juga pergunakan untuk trendline supportnya garis warna kuning ini. Sebelumnya ini kan berfungsi menjadi support, and then support di flip menjadi resistance. Jadi ya maybe di sekitar 21.000 kalau dia mampu nge-spike lebih tinggi lagi ya $21.400 gitu ya. Itu masih adanya chance untuk dia ke reject, kecuali dia mampu nge-flip dan bertahan maintain di atas area 21.500 $21.600, itu adanya possible untuk dia bisa melanjutkan penguatannya. Jadi palingan ini dulu area yang benar-benar perlu dipantau kalau misalkan secara daily time frame gitu ya. Karena kalau misalkan nggak mampu jebol ya udah dia bisa koreksi lagi masuk ke box putih di kisaran 18.500 sampai 19.000-an dolar. Nah, kalau misalkan ini kan kita berbicara kalau ya udah didukung sama data yang lumayan oke lah untuk market. Tapi kalau misalkan datanya nggak mendukung ya udah dia bakalan terbreakdown dan testing ya ke box warna putih ini. Jadi prepare for the worst teman-teman ya, karena anything can happen, tinggal beberapa menit lagi yang akan mendatang. Next ini untuk si Bitcoin secara time frame 15 menit aja. Ya, jadi memang kita bisa lihat di sini kalau misalkan saya menggunakan garis trendline ya, di sini terbentuk seperti trendline resistance ya. Saya ambil dari sini. Oke, ini beberapa kali kena rejection ya. Kemudian di bagian bawah sini ya, teman-teman, di sini akan coba saya tarik. Nah, ya, jadi memang ini kurang lebihnya seperti rising wedge pattern. Ya, jadi ini adalah bearish pattern ya, yang lebih condong akan dia terbreakdown. Ya, cuman memang kita bisa lihat ya, di sini posisinya dia sudah terbreakdown, and then dia sekarang ini mantul nih, teman-teman. Mantul di 19.970-an lah. Ya, jadi udah deket sekali dengan area $20.000, di mana itu adalah area psikologis, dan sekarang ini mengalami pemantulan dan testing terhadap EMA 21 dan 34 nih. Garis warna biru dan kuningnya, teman-teman. Kita bisa lihat ya. Nah, ini akan saya zoom sedikit. Nah, di sini ya. Sebelumnya area situ ini menjadi area support and then resistance. Ini akan coba saya tandain dulu dari pergerakan sebelumnya di box warna putih. Kita bisa lihat sebelumnya ini sideways ya. Ini berfungsi untuk menjadi support. Kita bisa lihat and then di flip menjadi resistance. Gitu ya. Jadi tentunya berhati-hati sekali teman-teman menjelang news malam ini gitu ya, bisa aja dia nge-spike naik ke atas atau malah dia terbreakdown ke bawah lagi gitu ya. Palingan itu aja. Kalau misalkan target dia breakdown lebih lanjut lagi, kita bisa perhatikan untuk beberapa area. Sebentar akan saya coba tandain ya teman-teman, di sekitar mana ya, bentar. Nah, ini ya rectangle ini teman-teman, di sekitar range area sini dulu ya. Terakhir kali dia pullback ke sini kemudian melanjutkan penguatan yang lumayan signifikan. Ini di range kisaran 19.760-an lah ya, sampai sekitaran $19.850, sekitar range area sini ya, menjadi next target kalau dia koreksi. Kemudian kalau drop lebih dalam lagi, kita bisa pergunakan untuk area yang masih kuat dari kemarin ya, di kisaran sinilah. Nah, itu di kisaran 19.500 sampai 19.600-an dolar ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk beberapa area support ini yang terdekat. Kalaupun ini disclaimer ya, kalaupun dia terbreakdown, kita bisa perhatikan untuk dua area target support. Tapi kalau misalkan dia terbreakout ya lanjut naik lagi gitu ya, kita bisa perhatikan untuk range resistance yang sebelumnya ini menjadi area resistance yang kuat ya, di sekitaran 20.400-an sampai 20.500-an dolar. Ya, palingan itu aja tuh teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk info terkini mengenai Bitcoin secara time frame ini 15 menit, kemudian daily ya, kemudian USDT dominance juga ya. Jadi palingan itu aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Harap berhati-hati menjelang ini ya, hampir 30 menitan yang lagi. Ya, tinggal kita saksikan sama-sama nih, apakah dia mampu break ke atas ya, berarti lewatin 20.500-an yang dari kemarin ketahan mulu, atau dia malah breakdown ke bawah yang dari kemarin support 19.500 itu masih mampu mempertahankan Bitcoin gitu ya. Itu aja dari saya, dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.